Bapak kita ini lagi nyeruput. Ini kopi apa teh, Pak? Ini kopi, ini kopi. Wah, kopi Indonesia atau kopi dari luar negeri? Kopi Indonesia ini dari Sibolga ini kopinya. Sibolga. Iya, Sibolga. Wah, berarti Bapak ini memang pecinta produk-produk Indonesia ya? Alhamdulillah. Gitu. Bapak namanya siapa, Pak? Saya namanya Joko Kuncoro. Aslinya dari? Aslinya dari Jogja. Jogja ya, Pak ya. Ya, benar. Nah, sekarang kan lagi musim alumni nih, Pak. Iya. Bapak alumninya dari Saya dari Berlin, dari kota Berlin, Jerman. Berlin. Iya. Itu di Balige atau Danau Toba itu, Pak? Itu di Eropa, Pak, di Jerman, Pak. Oh, Jerman. Iya, masa nggak tahu sih. Iya, Bapak abad keberapa Bapak kuliah di sana? Saya dari tahun 81. Oh, lulusnya tahun? Tahun 87. Nah, waktu di Jerman Bapak ketemu siapa aja tuh, Pak? Ketemu Fraulin yang mana gitu? Fraulin banyak, Pak. Banyak banget. Cantik nggak, Pak? Waduh, ada Fraulin Rini, ada Fraulin... Fraulin Rini itu bukannya orang Indonesia itu, Pak? Ya, itu yang Indonesia, yang bule-bulenya Fraulin Gertrude, Marion. Wah, banyak banget, Pak. Wah, Itu. seneng nggak tinggal di Jerman, Pak? Ya, sebenarnya sih, ya senang-senang enggak sih. Enggaknya kalau lagi musim liburan kan jauh dari keluarga. Oh gitu. Bapak kangen makanan Indonesia tuh, Pak? Pasti. Yang dikangenin makanan apa, Pak? Makanan rendang. Hah? Rendang. Oh, rendang. Asik banget. Ini orang Jogja kok senengnya rendang sih? Makanya saya juga bingung, rendang seneng banget. Rendang sama Bukannya gudeg. gudeg ya? Rendang sama gudeg, waduh, nyarinya susah. Tapi ada di sana satu toko namanya Insulender, bisa beli nih. Bumbu-bumbu rendang. Ya, Ada di Jerman? ada di Jerman. Oh, orang Jermannya sendiri seneng nggak sama Banget, seneng makanan banget. Indonesia? Pak, seneng banget, Pak. Kan kita juga sering ada festival. Kalau 17 Agustus ada festival, Pak, biasanya kita bikin keramaian. Bapak kalau lagi 17-an di Jerman, Bapak ngerek bendera apa ya Merek Bapak yang bendera, ngerek? sekalian jual-jual makanan Indonesia. Oh, Bikin Bapak sate, jualan itu untuk jualan. biaya kuliah, Pak? Gimana? Kuliahnya, kita di kuliah di Jerman kan gratis, Pak. Oh, gratis. Iya. Wah, enak banget itu, Pak ya. Makanya kita harus menggunakan waktu itu untuk belajar supaya selesai sekolahnya. Gitu, Pak. Akhirnya Bapak pulang ke Indonesia gitu ya, Pak ya? Alhamdulillah pulang tahun 88. Pada pemerintahan presiden siapa Bapak pulang, Pak? Saya waktu itu masih presiden, kalau nggak salah, Pak Soeharto. Soeharto. Soeharto, benar. Akhirnya Bapak mengalami beberapa presiden kan, Pak ya? Pasti, benar. Sampai sekarang, Ya, saya ngalamin Soeharto, ngalamin masa pemerintahan Megawati, Gus Dur, sama SBY, dan terakhir Jokowi. nah menurut Bapak, setelah Indonesia dipimpin oleh Pak Jokowi, gimana Pak? Wah, jauh beda, Pak. Jauh beda, terutama hal demokrasi mengenai mengeluarkan hak berpendapat gitu ya. Itu benar-benar jauh beda, Pak. Dulu kan kita sering mau ngomong-ngomong yang mengenai politik kan sering lihat takut ada yang biasa, ada mata-mata gitu, Pak. Apalagi lulusan dari Jerman. Oh gitu. Kan sering dicurigai. Nah itu Pak Jokowi kan sering dibilang begini, dibilang begitu ya, Iya. katanya hoax gitu ya. Iya. Tapi kenapa Pak Jokowi nggak marah gitu loh Pak? Apa karena dia demokratis atau gimana? Dia karena demokratis dan karena dia jujur, Pak. Semuanya itu yang diomongin itu nggak secara kebetulan. Semuanya udah diatur sama di atas, Pak. Dan dia menunjukkan kepada masyarakat ngomong yang benar, yang baik, yang jujur. Makanya dia sering dikawal sama stafnya Allah kan punya staf banyak banget, gitu, Pak. Oh gitu. Ya, betul. Nah Indonesia kan sudah mengalami demokrasi langsung Pak ya. Ya, Nah, Pak SBY itu adalah contoh yang dipilih karena demokrasi langsung. Ya. Nah 2014 itu juga ada pemilihan presiden Ya. antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo waktu Ya, itu. ya. 2014 Bapak milih siapa Pak? saya milih Jokowi, Pak. Alasan Bapak kenapa milih Ya, Pak karena Jokowi? saya waktu itu jadi istilahnya temennya tim sesnya Pak Ahok. Oh Bapak tim ses Pak Ahok. Waktu itu belusukan Pak Ahok, saya yang nemenin, Pak. Jadi saya tahu banget kualitasnya, Pak. Kualitasnya Jokowi tahu banget. Dan Ahok kan mereka berdua selalu bersama-sama. Bapak kan berarti ngelihat Pak Jokowi secara langsung waktu itu. Kesan Bapak mengenai pribadinya Pak Jokowi waktu itu, Bapak kan ketemu lah gitu. Iya. Gimana Pak? Pribadinya itu humble banget, Pak. Sederhana dan merayat. Mau makan di warteg-warteg, kan nggak menyangka, Pak, orang sekelas dia makan di warteg. Apakah Bicara itu dengan ayah. bukan pencitraan Pak? Oh enggak, kalau pencitraan kan dari Solonya kan udah ketahuan, Pak, pencitraannya.
Karena kan kita ngikutin terus track recordnya dia. Di Solo gimana kegiatan dia, kan benar-benar merakyat dia Pak. Menurut Bapak track record itu penting apa enggak sih Pak? Penting sekali Pak. Kenapa Pak? Ya kalau mau memimpin satu negara kan harus punya track record. Apa yang dikerjakan dulunya kan biar berhasil, biar ketahuan. Kalau enggak kan, waduh. Jadi gitu ya Pak ya? Iya, kalau enggak kan kayak beli kucing dalam karung Pak. Nah. Jangan coba-coba. Gitu. Loh itu kayak iklan apa itu, jangan coba-coba. Itu juga lah, itu mah hal yang biasa. Iya. Nah terus gini, Bapak kan 2014 kan memilihnya Pak Jokowi. Oke, silakan seruput kopinya dulu Pak. Wah, kopinya memang mantap nih kayaknya. Nah, gimana rasanya setelah minum kopi Pak? Wah, rasanya lega banget Pak. Lega banget. Apalagi kopinya lokal lagi, Golga. Wah, enak banget Pak. Mantap ya Pak ya. Mantap. Nah, 2014 kan Bapak milih Pak Jokowi. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu nih, kemudian ada debat dan sebagainya ya, macam-macam lah gitu ya. Ya. Bapak tetap Jokowi atau berpaling ke lain hati nih Pak? Enggak, tetap Jokowi Pak. Dari awal tetap Jokowi, nggak berubah-ubah Pak. Makanya saya juga membantu dia bikin video-video kecil-kecil, menginterview orang-orang pedagang kecil, PKL, grassroots itu Pak, biar memberikan masukan kepada masyarakat yang lain. Kalau Jokowi itu nggak salah pilih kita, yang presiden dia. Nah, kalau salah pilih gimana akibatnya Wah, Pak? makanya Pak, saya nggak ngerti Pak. Waduh, bisa kayak neraka Pak. Bisa kayak neraka Pak, kalau salah pilih. Masa mencoba-coba Pak, ini bukan urusan organisasi kecil nih, organisasi negara. Ya kan? Ya. Itu Pak. Nah, supaya tidak salah pilih, supaya nggak coba-coba, April 2019, pilih siapa Pak? Saya diem-diem ya Pak ya, saya pilih satu Pak. Pilih satu. Tanggal 17 April jangan sampai lupa. Kita harus nyoblos ke TPS yang ada di dekat rumah atau dimanapun berada. Dan coblos hanya boleh satu, tidak boleh dua karena dua tidak sah.